alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita saat ini berada di Bukit Uhud, yaitu di perbukitan ini dinamakan seluruhnya Bukit Uhud. Jadi, dan yang Bapak Ibu lihat di sebelah sana yang banyak orang berkumpul itu Jabal Rumah atau Bukit Pemanah. Bapak Ibu, sebelum saya kisahkan kisah agung ini, saya ingin Bapak Ibu semuanya memaknai. Dengarkan bukan hanya dengan pikiran kita, tapi dengan hati kita. Kenapa? Karena kisah ini begitu agung. Rasanya yang lebih pantas mengisahkan kisah ini bukan saya, tapi Tolha, Umaroh, dan para sahabat yang gugur. Karena itu sama-sama kita istighfar dulu. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kisah yang agung ini rasanya terlalu enak kita ceritakan. Karena ketika itu terjadinya sungguh luar biasa. Karena itu sebelum kita sama-sama mendengarkan kisah agung ini, yang insya Allah tidak lama, 15 menit, 20 menit, Bapak Ibu sama-sama kita bersolat dari Muhammad. Ya Nabi salam alaika, sama-sama. Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Terus ucapkan ya Nabi salam. Boleh tutup matanya sambil bayangkan kita terbang dengan hati kita, kita melakukan perjalanan dengan hati kita menuju 1400 tahun yang lalu, ketika Nabi Muhammad dan para sahabat masih ada di sini. Bapak Ibu semuanya, terus ucapkan dengan sepenuh hati, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan perang kondang yang ada Parisnya. Tapi sekarang ada Parisnya di perang kondang kok. Dengarkan dengan hati kita, Bapak Ibu, yang saat ini kita sama-sama injak ini adalah tanah di mana pernah terjadi pertempuran yang sangat hebat, yaitu perang Uhud. Jadi ketika itu, setelah perang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin, kafir Quraisy Mekah itu merasa sakit hati. Kenapa? Karena mereka berjumlah sangat banyak tapi dikalahkan oleh kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika sakit hati itu, Abu Jahal wafat, gugur. Abu Jahal dan para pemuka Quraisy banyak yang gugur ketika di perang Badar. Nah, kemudian kafir Quraisy Mekah rencananya mau balas dendam, Bapak Ibu. Mereka pun mengumpulkan seluruh harta bendanya, terkumpullah harta benda yang sangat banyak. Dan kemudian setelah terkumpul, mereka beli untuk peralatan perang. Dan akhirnya terkumpullah kurang lebih 3.000 pasukan. 3.000 pasukan artileri dan 3.000 unta untuk membawa perbekalan. 200 pasukan berkuda, dan mereka saat itu berniat akan menyerang Madinah. Itulah pasukan yang belum pernah ada saat itu. Pasukan yang sangat besar yang akan membalas dendam atas kematian kerabat mereka di Madinah ini. Nah, kemudian Bapak Ibu semuanya, kabar ini pun terdengar oleh sahabat yang tinggal di Mekah. Kemudian sahabat tersebut kembali ke kota Madinah dan menyampaikan berita bahwa kafir Quraisy akan menyerang kota Madinah. Kemudian saat itu, sholat Jumat, setelah sholat Jumat, Nabi Muhammad mengumpulkan para sahabat, dan para sahabat saat itu kemudian disampaikan oleh Nabi Muhammad untuk mengadakan persiapan. Persiapan apa? Persiapan untuk menghadapi kafir Quraisy. Nah, saat itu Nabi Muhammad menyarankan agar menghadapi
kafir Quraisy itu 3.000 pasukan itu di dalam kota Madinah. Nah, saat itu mayoritas dari para sahabat menolak. Dan kemudian mereka berkata kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, inilah saat yang kami tunggu. Kami akan menghadapi mereka langsung. Inilah saat yang kami sudah nantikan. Kita akan berperang. Kita akan hadapi mereka. Tapi bukan di dalam kota Madinah, tapi di luar kota Madinah. Nah, saat itu mayoritas menyetujui saran yang disampaikan oleh Sayyidina Hamzah. Apa yang terjadi kemudian? Nabi Muhammad kemudian masuk ke dalam kamarnya, dan kemudian Nabi Muhammad berganti pakaian perang. Ketika Nabi Muhammad masuk ke dalam kamar, ya para sahabat saat itu menyesal. Menyesal kenapa? Karena mereka merasa menentang pendapat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad inginnya di dalam kota Madinah, para sahabat inginnya di luar kota Madinah. Ketika Nabi Muhammad keluar dari kamarnya sudah menggunakan pakaian perang, para sahabat itu meminta maaf kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, kami ikuti saja apa yang kau mau ya Rasulullah. Kami ikut, mari kita hadapi mereka di dalam kota Madinah. Apa jawab Nabi Muhammad, Bapak Ibu semua? Nabi Muhammad kemudian mengatakan, pantang bagi seorang Rasul apabila sudah mengenakan pakaian perang, kemudian melepaskan lagi. Kita akan maju dan kita akan tentukan nanti siapa yang akan menang di medan perang. Nah, saat itu kemudian bersiaplah, terkumpullah 1.000 pasukan. 1.000 pasukan kaum muslimin yang akan kemudian menuju luar kota Madinah, yaitu di sini. Disinilah mereka kemudian kaum muslimin membangun kemah di sana, Mekah di sebelah sana, dari sana Mekah, kemah Nabi Muhammad dan para sahabat di sebelah sana. Tapi di perjalanan 300 sahabat itu terpengaruh oleh hasutan seorang munafik yang bernama Abdullah bin Ubay. Kemudian 3 pasukan ini mundur. Jadi ternyata yang pergi berangkat ke Uhud ini hanya 700 pasukan. 50 pasukan berkuda dan selebihnya berjalan kaki. Bapak semuanya, bayangkan sampai di sini Nabi Muhammad 700 orang harus menghadapi 3.000 pasukan artileri dan 200 pasukan berkuda. Bapak bisa bayangkan bagaimana ketidakseimbangan peperangan ini nantinya. Nah, kemudian Nabi Muhammad ketika sampai di sini membangun kemah di sana dan menempatkan 50 pemanah di Jabal Ar-Rumah atau di Bukit Pemanah di situ. Tujuannya apa? Tujuannya apabila ada pasukan kafir Quraisy yang memutari Bukit Pemanah itu, maka akan langsung diserang oleh pasukan pemanah. Nabi Muhammad berpesan saat itu, jangan pernah tinggalkan Bukit Pemanah ini apapun yang terjadi. Baik kita menang ataupun kalah. Baik nanti kita sudah dimakan bangkai ataupun saat itu kita menang. Sampai nanti datang utusan kepada kalian. Saat itu dipimpin oleh Abdullah ibnu Jubair di atas sana. Nah, kemudian saat peperangan terjadi, disinilah perang itu terjadi Bapak Ibu semuanya. Bayangkan 700 dikurangi 50 pasukan pemanah sudah berada di sana, itu harus menghadapi 3.000 orang. Tapi yang menarik Bapak Ibu semuanya, karena surga sudah berada di depan mereka, apa yang terjadi? Bayangkan 650 orang tersebut kekuatannya seperti 30.000 orang. Karena kekuatan yang luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Udah bergemuruh suara teriak Allahu Akbar. Mereka pun kemudian menghadapi 3.000 pasukan seperti 30.000 pasukan menghadapi 3.000 orang. Apa yang terjadi? Itulah saat itu banyak pasukan kafir Quraisy yang ketakutan. Sehingga itulah kemenangan yang luar biasa dimiliki oleh pasukan kaum muslimin. Hamzah saat itu Bapak semuanya, dia seperti angin puting beliung, dia mengibas-ibaskan pedangnya dan akhirnya banyak yang saat itu mundur. Nah, saat ketika Hamzah sedang berjuang, ternyata ada seorang yang licik yang bernama Wahsy. Dia sudah menyiapkan tombaknya. Jadi pelan-pelan dia mengendap-endap, kemudian ketika Hamzah lengah, dia lemparkan tombak itu dan akhirnya menembus tubuh Hamzah dari depan sampai belakang. Saat itu Hamzah kemudian gugur. Ketika Hamzah gugur, Bapak Ibu semuanya, semangat kaum muslimin saat itu semakin membara. Kemudian mereka langsung mengatakan, kita teruskan perjuangan ini. Allahu Akbar. Kemudian mereka memukul mundur. Sampai kemudian kafir Quraisy lari. Tunggang langgang lari kemudian dikejar oleh kaum muslimin. Apa yang terjadi? Melihat ini, para pasukan pemanah yang ada di sebelah sana itu tergoda. Kenapa tergoda? Karena banyak ghanimah, banyak rampasan perang, harta-harta mereka tinggalkan. Pasukan pemanah berkata di sana,
selesai pesan perang itu, kita ambil ghanimah itu. Abdullah ibnu Jubair mengingatkan, jangan tinggalkan bukit ini. Nabi Muhammad sudah berpesan pada kita, jangan tinggalkan bukit ini. Kemudian 40 orang pemanah itu pun berkata, kita sudah menang, apa lagi yang kita tunggu? Akhirnya mereka turun, 40 orang pemanah turun, ikut mengejar kaum kafir Quraisy. Apa yang terjadi? Hal ini ternyata dilihat oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid saat itu menjadi panglima pasukan berkuda kafir Quraisy. Kemudian pasukan berkuda kafir Quraisy 12 orang, kemudian langsung memutari bukit pemanah ini dan naik dia ke atas, dan akhirnya 10 orang pemanah yang tinggal habis meninggal dunia, gugur sahih. Dan saat itu 200 pasukan berkuda yang lainnya kemudian mengejar ke sini. Di sini kafir Quraisy lari ke sana, dikejar oleh kaum muslimin. Dari belakang pasukan berkuda kemudian menyerang. Apa terjadi? Terjepitlah pasukan Nabi Muhammad di tengah-tengah. Saat itulah kebingungan terjadi. Para sahabat bingung. Kenapa? Karena mereka tidak menyangka sama sekali akan diserang dari belakang. Kenapa bisa diserang dari belakang? Karena pasukan pemanah sudah habis semuanya. Banyak kan Bapak Ibu semuanya saat itu Nabi Muhammad terjepit, dan kemudian saat itu Nabi Muhammad hampir meninggal dunia, terpecah dualah kaum muslimin, 70 orang syahid saat itu. Nabi Muhammad kemudian saat itu melihat kalau Nabi Muhammad tidak bergerak maka semua sahabat akan gugur. Apa terjadi? Nabi Muhammad di tengah kekacauan tersebut, Nabi Muhammad kemudian mengatakan seperti ini kepada kafir Quraisy. Aku Muhammad, kejarlah aku Muhammad. Nabi Muhammad saat itu kemudian dikejar, lari ke bukit celah-celah yang ada di sebelah sana, Bapak Ibu semua. Ada celah bukit yang ada di sebelah sana. Nabi Muhammad lari ke sana dan saat itu dikejar sampai sana. Dan kemudian saat di sana Nabi Muhammad ditemani oleh 9 orang sahabat. Apa yang terjadi saat itu? Kemudian kafir Quraisy kemudian saat itu sudah siap untuk mengejar Nabi Muhammad, membunuh Nabi Muhammad. Para sahabat yang melindungi berkata, ya Rasulullah, aku akan melindungimu, surga untukmu. Kemudian sahabat pun turun dan akhirnya terkena belasan pedang dan belasan panah. Satu persatu akhirnya pun gugur. Siapa lagi akan membela aku? Aku Muhammad, aku ya Rasulullah, aku akan membelamu. Dan tunggu lagi sampai terakhir adalah Umarah. Umarah pun kemudian gugur syahid, terkena pedang dan juga panah. Dan kemudian saat itu kafir Quraisy merasa Nabi Muhammad sudah meninggal dunia. Kemudian mereka pun ke belakang mundur, dan saat itu Hindun, seorang wanita kafir Quraisy, dia melihat mayat Hamzah dan dia sangat membenci Hamzah, dan dia yang meminta Wahsy untuk membunuh Hamzah. Dia mengambil sebilah pisau mendekati mayat Hamzah, dan ketika itu Hindun membelah dada Hamzah, dan kemudian dia memotong jantung Hamzah, dan kemudian jantung Hamzah pun dimakan saat itu. Kupingnya kemudian diiris, hidungnya dipotong, dan saat itu tubuh Hamzah dalam keadaan yang sangat mengenaskan, Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum ya Hamzah. Assalamualaikum ya Tolha ya Umar. Dan kemudian saat itu Bapak Ibu semuanya, para sahabat akhirnya mengetahui Nabi Muhammad ternyata masih hidup. Dan kafir Quraisy saat itu berhasil dipukul mundur lagi, dan akhirnya mereka kembali ke kota Mekah. Bapak Ibu semuanya, mari sama-sama kita renungkan para sahabat yang gugur di Bukit Uhud ini. Bayangkan Bapak Ibu semuanya betapa berat perjuangan mereka. Bersama-sama kita lihat ke dalam diri kita. Sudah sejauh manakah perjuangan kita? Sudah seperti apakah perjuangan kita? Rasanya kita malu berada di Bukit Uhud ini. Rasanya kita malu berada di tempat ini. Rasanya kita begitu tak berarti, Bapak Ibu semua, dibandingkan dengan perjuangan Hamzah, dibandingkan dengan perjuangan Tolha, dibandingkan dengan perjuangan Umar dan para sahabat yang gugur di sini. Pada sama-sama kita bersalawat kepada Nabi Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sama-sama semua. Ya Nabi Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Rasul, salam
Assalamu alaika ya Habibullah. Maafkan kami ya Rasulullah. Maafkan kami ya Hamzah. Maafkan kami ya Tolha. Maafkan kami ya para suhada yang gugur di tempat ini. Apabila kami tidak meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya dengan sepenuh hati kita bayangkan para suhada hadir di sini. Bayangkan Tolha ada di hadapan kita. Bayangkan Sayyidina Hamzah ada di hadapan kita. Peratap kita yang kemudian tersenyum kepada kita. Dan dia mengatakan kepada kita, lanjutkan perjuangan Nabi Muhammad. Lanjutkan perjuangan Nabi Muhammad. Silahkan Bapak Ibu semua. Assalamualaikum ya Habib. Salam alaikum. Salawat